Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asro SPDI, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 5 Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Sri Elila Rasati, CGP Angkatan 8 Kabupaten Jepara, asal dari SMP Negeri 2 Nalonsari. Perkenalkan, nama saya Siti Rosiana, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 6 Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Di sini kami akan melaksanakan yaitu tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktek coaching menggunakan alur tirta. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabar Pak Asro? Alhamdulillah baik, Bu. Sebagai pengamat, maka saya akan mendiskusikan tentang penilaian mengenai praktek coaching yang nanti Bapak praktekkan. Terus coachnya nanti akan saya amati sesuai rubrik penilaian, di mana apakah sudah sesuai dengan alur tirta ataukah belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coachnya. Kemudian ada juga nanti bagaimana coach merespon atau menanggapi coach. Terus di sini nanti hal yang perlu diperhatikan nanti meliputi atau kemitraannya, kemudian proses kreatif dan pengembangan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan nanti adalah potensi apa yang akan Bapak kembangkan nantinya? Potensi yang saya kembangkan nanti saya akan menjadi pendengar yang baik, Bu. Di sini nanti saya akan kemudian hadir dengan presence atau kehadiran penuh. Kemudian nanti saya akan menjadi pendengar yang baik dan juga saya sudah siapkan pertanyaan yang berbobot. Kemudian juga mendengarkan dengan rasa, begitu Ibu. Ya. Kemudian potensi mana yang Bapak kembangkan secara spesifik yang akan saya observasi gitu, Pak? Terima kasih Bu pertanyaannya. Potensinya nanti adalah tentang pertanyaan berbobot yang nanti saya ajukan sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan dilanjutkan dengan tanggung jawab, begitu Ibu. Untuk indikator, kira-kira indikator mana yang Bapak ingin agar tercapai pada proses coaching ini, Pak? Terima kasih Bu untuk indikator nanti sesuai dengan alur tirta yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih Pak. Untuk bagian yang ini saya cukupkan sekian. Monggo dilanjutkan untuk proses coachingnya bersama dengan Bapak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Rosi. Waalaikumsalam Pak Asro. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Asro sendiri? Alhamdulillah. Keluarga baik? Alhamdulillah. Gimana perasaannya Ibu hari ini? Perasaannya sedikit galau Pak, memikirkan anak-anak di sekolahan. Oh lah, kenapa itu? Apa bisa saya bantu Bu? Ya ini Pak, anak-anak di sekolahan itu kan pas proses pembelajaran itu kok saya merasakan mereka itu tidak fokus ya Pak ya. Kadang itu kalau saya beri pertanyaan itu jawabannya itu malah tidak sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Kemudian dalam proses pembelajaran itu mereka kok ya kurang termotivasi, kemudian kurang bersemangat. Ya tidak semua sih Pak, cuma kok itu kan tetap mengganggu pikiran saya ya Pak ya.
Itu anak kelas berapa Bu itu Bu? Kelas 9 Pak. Oh, Ini kelas kan mau 9. ujian, kok mereka masih seperti itu kan menjadi beban saya. Nah kira-kira menurut Bu Rosi itu yang membuat anak seperti itu kenapa Bu ya? Kalau menurut saya mungkin kok mereka jenuh ya Pak dengan pembelajaran selama ini. Saya selama ini kan hanya ceramah, kemudian prakteknya juga kadang-kadang aja, enggak sering gitu. Jadi mereka kok mungkin bosan, kemudian mereka mungkin juga jenuh, jenuh akan ada ujian ini. Mereka sudah berpikir yang macam-macam gitu mungkin ya Pak ya. Itu kira-kira dari seluruh siswa kelas 9 apa itu Bu ya? 9A Pak. 9A itu berapa persen yang seperti itu Bu ya? Ya 30 sampai 35% lah Pak. Cukup banyak Bu Cukup ya. banyak itu Pak, makanya saya menjadi beban pikiran. Ya. Nah, sekarang kira-kira kalau tadi banyak sudah mengatakan yaitu anak-anak seperti itu, Ya. nah, kira-kira ke depan apakah jenengan mempunyai metode apa ya untuk hal yang seperti itu? Ini saya sih masih meraba-raba ya Pak, apakah ini nanti berhasil atau tidak. Ini Pak, saya mau membuatkan mereka bahan presentasi seperti PPT gitu. Kemudian di PPT itu saya selipkan animasi-animasi. Ini kan pas kebetulan materi saya kan klasifikasi makhluk hidup, dan saya akan selipkan tentang video-video animasi, kemudian tentang video-video dalam kehidupan sehari-hari. Siapa tahu mereka jadi tertarik seperti itu Pak. Panjenengan itu bisa mencari video itu dari sumber referensi apakah jenengan sudah punya? Sudah Pak, alhamdulillah. Itu nanti saya ambilkan ya dari YouTube bisa, kemudian dari MGMP. Iya, MGMP itu juga bisa. Bagus itu Bu, bagus. Iya, seperti itu Pak. Nah, kira-kira itu menurut panjenengan itu selain menggunakan video itu dalam pembelajaran agar anak itu semakin tertarik ya Bu, itu Ya. adakah alternatif metode lain kira-kira Bu? Gini Pak, saya kok berencana menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sebelum saya memulai pembelajaran, saya membuat Pak, semacam asesmen dulu, asesmen diagnostik itu, ya. Ingin memetakan minat mereka seperti apa, kesiapan belajar mereka seperti apa, kemudian saya tanyai keinginan mereka ini loh seperti apa, biar mereka ini tambah semangat. Kalau pembelajaran sesuai keinginan mereka kan mereka semangat ya Pak ya. Iya, Seperti sesuai, itu Pak. sesuai dengan filosofi kahadir gitu Iya, kan, betul iya. Pak. Iya. Seperti itu Pak. Bagus Bu, itu sebuah solusi yang bagus agar anak-anak katakanlah semakin senang dalam kegiatan pembelajaran, sehingga anak-anak tidak bermalas-malasan lagi, apalagi anak-anak sekarang kan suka menonton video lewat anak-anak jets itu ya Bu ya. Nah, sekarang kira-kira komitmen panjenengan apa Bu ya? Setelah saya melakukan tadi ya pembelajaran berdiferensiasi, kemudian membuat paparan materi yang saya selipkan video-video, saya berharap anak-anak ini ya bersemangat lagi untuk mengikuti pembelajaran, mereka jadi termotivasi. Kemudian dari saya menggunakan video juga mereka akan ikut termotivasi supaya melihat video-video yang lain dalam di YouTube gitu, agar mereka lebih paham seperti itu Pak. Bagus Bu. Nah kira-kira adakah yang membantu panjenengan untuk mensukseskan pembelajaran dengan metode yang baru tadi? Oh iya, tentunya karena ini kan ya Pak, kegiatannya pure di kelas ya Pak. Jadi
untuk bantuan dari pihak lain atau rekan-rekan kok belum ya Pak? Mungkin ini saya cuma butuh RPP. Nah, yang Berarti saya membuat RPP dulu iya, ya. RPP yang saya sebutkan di situ pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Pak. Ya. Bagus Bu, berarti sekarang gimana perasaannya Bu? Perasaannya sedikit plong Pak, karena tadi masalah yang begitu mengganjal, kemudian yang begitu menjadi beban saya ini sedikit terkurangi lah, malah ya sudah terkurangi. Ya alhamdulillah, terima kasih Pak Asro ya. Sekarang rencana tindak lanjutnya jenengan ini untuk kegiatan apa tadi membuat sebuah modul acara RPP sampai dengan belajar, rencana tindak lanjutnya bagaimana Bu? Ini rencana saya, ini kan pas pembelajarannya di materi makhluk hidup tadi itu di minggu depan. Jadi saya yang mau melaksanakan ini di minggu depan itu, dan alhamdulillah RPP-nya semua sudah siap Pak. Alhamdulillah ya. Iya, sudah saya siapkan. Baik Bu, kalau sudah itu semangat Ibu ya. Iya. Semoga pembelajaran Ibu ke depan semakin lebih berpihak kepada anak karena berdifferensiasi tersebut, dan anak menjadi senang dalam pembelajaran sehingga hasilnya tentunya juga lebih baik. Ya, amin, amin. Terima kasih ya Pak Asro sudah menemani saya mencari solusi sehingga saya ini sudah hilang bebannya Pak. Ya. Sama-sama Bu ya. Ya, terima kasih Pak Asro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Asra yang telah praktek coaching bersama Bu Siti Rosdi ya. Terus untuk yang selanjutnya tadi bagaimana Pak? Kira-kira kita refleksi dulu dari apa yang telah Bapak lakukan kepada Bu Siti Rosiana, maaf. Siti Rosiana. Ya Bu, terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya sebagai rencana tindak lanjutnya tadi sudah sesuai dengan alur tirta menurut kami, mulai dari tujuan, yaitu tujuannya dari Bu Rosiana tadi adalah menginginkan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian anak menjadi suka dan pembelajaran yang berkebutuhan pada murid. Kemudian setelah itu kami juga mengidentifikasi dengan pertanyaan yang berbobot begitu tadi sudah kami lakukan. Kemudian untuk rencana aksinya alhamdulillah Bu Rosi sudah dengan metode-metode yang luar biasa tadi itu sudah membuat sebuah rencana aksi, dan untuk komitmen tanggung jawabnya tadi Bu Rosiana juga sudah membuat komitmen bahwa akan melaksanakan pembelajaran tersebut pada semester ini yang ke depan ini begitu, dan kemudian dilakukan dalam sebuah modul ajar yang berdiferensiasi begitu Bu. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih Bu Siti Rosiana. Ternyata prakteknya bagus sekali. Ya, terima kasih Bu Eli. Terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Baik Bu. Ini tumben ini kok ngejak saya ketemuan, ada apa Bu? Ya, ini saya menginginkan panjenengan menjadi observer saya jika saya nanti praktek coaching dengan Pak Asro. Oh seperti itu ya. Ini berarti nanti melakukan praktek coaching ya. Berarti kan di sini nanti ada kompetensinya ya Bu ya. Nah, kira-kira ini kompetensi yang ingin dikembangkan Ibu yang mana Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama adalah menggunakan alur delta, kemudian yang kedua adalah kehadiran aktif, seperti itu. Kemudian ada lagi menggali potensi atau menggali potensi yang berbobot. Oh gitu. Nah dari kesemua kompetensi itu yang jenengan tekankan yang mana Bu? Jelas yang alur delta itu adalah yang paling utama dulu. Oh seperti itu ya. Kemudian ini bagaimana nanti
saat jenengan melakukan coaching ini, yang saya amati berarti yang alur titranya itu ya. Nah, penilaiannya nanti jenengan juga harus menilai diri sendiri juga, harus menjadi senilai dengan asal itu ya. Kemudian harapannya setelah kegiatan ini apa, Bu? Ya, menjadi si coachnya menjadi lega dengan apa yang dia lakukan sendiri seperti itu. Kemudian potensinya bisa tergali banyak, misalnya seperti itu. Kemudian identifikasi masalahnya juga nanti bisa jelas mengarah untuk ke penyelesaian masalah. Dan sekarang ngobrol dengan melakukan praktek coaching. Saya tak di sini mengamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eli. Bagaimana kabarnya Pak Asro? Kabar saya alhamdulillah baik-baik saja, Bu. Tapi ini ada perasaan yang kurang enak hati, Bu. Ya, perasaan yang mengganjal ya Pak. Mungkin ada sesuatu yang dihadapi. Kira-kira apa ya Pak itu Pak? Begini Bu, ini dalam kegiatan di sekolah Bu. Pada waktu kemarin itu ada rapat guru Bu. Rapat guru. Kebetulan sekolah saya itu kan sekolah penggerak. Nah, kemudian dari rapat guru tersebut itu Ibu Kepala Sekolah itu memerintahkan kepada semua guru yang ada di sekolah saya ini itu agar RPP ataupun dalam pembuatan RPP atau modul ajar itu adalah modul ajar atau RPP yang sudah berdiferensiasi, Bu. Iya, itu masalahnya, Bu. Berarti sebagian besar Bapak Ibu guru di sini masih kesulitan ya Pak untuk. Iya, karena yang namanya RPP dulu itu kan masih seperti RPP dulu kan belum memasukkan pembelajaran di berdiferensiasi dalam modul ajar maupun RPP. Jadi kami ini istilahnya harus saya membuat pembelajaran yang berdiferensiasi itu dalam modul ajar atau RPP. Ya, terus harapan kedepannya apa nih Pak? Ya, harapan kedepannya itu agar dalam sebuah pembelajaran itu adalah berpihak pada murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi agar berpihak pada murid. Itu adalah harapannya secara umum seperti itu. Terus apa hambatan yang mungkin menghalangi Bapak Ibu guru yang ada di sini melakukan pembelajaran berdiferensiasi, terutama yang dipraktekkan pada RPP-nya? Terima kasih Ibu atas pertanyaannya itu. Untuk hambatan adalah dalam hal memetakan, Bu. Terus terang di dalam kegiatan pembelajaran diferensiasi kan harus ada pemetaan peserta didik atau siswa itu yang sebagai dalam gaya belajarnya itu Bu ya, itu kan meliputi 3 hal, ada auditori, kemudian visual, ada kinestetik, kemudian itu hambatannya itu memetakan siswa tersebut agar sesuai dengan gaya belajar siswa di tiap-tiap kelas itu. Berarti gaya belajar ini termasuk hal yang sangat penting untuk diperhatikan untuk siswa, Pak. Dalam pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan berkebutuhan pada murid itu adalah penting. Itu yang paling penting ya Pak. Ya. Terus kira-kira kalau begitu apa ya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, Pak? Terima kasih Bu pertanyaannya. Kira-kira gini Bu, saya nanti dalam pembelajaran yang membuat modul itu nanti akan memasukkan yaitu tentang gaya belajarnya itu tentang memetakan itu dengan teknik saya bekerja sama dengan BK. Nah, dengan BK kemudian nanti juga untuk memetakan membuat sebuah instrumen.
membuat sebuah instrumen agar siswa itu bisa terpetakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Terus adakah alternatif lain Pak untuk rencana itu? Ada Bu, alternatifnya itu bisa kita membuat instrumen itu kita masukkan ke dalam sebuah Google Form. Sebuah Google Form sehingga anak-anak menjawabnya itu tidak manual, tetapi mereka menjawabnya itu dengan menggunakan Google Form yang anak-anak itu kan suka dengan gadget atau HP itu ya. Jadi dia sebelum kita masuk di dalam pembelajaran, anak-anak sudah bisa memilih gaya belajar mereka melalui Google Form, sehingga pas ketika kita pembelajaran kita sudah mengetahui anak-anak itu sesuai dengan minatnya dia, kemudian gaya belajarnya dia itu suka yang kayak apa begitu, sehingga itu nanti dalam pembelajaran mereka akan lebih suka dan lebih tertarik begitu. Iya, bagus Pak. Jadi anak mempunyai kebebasan penuh ya Pak, Ya, memilih apa yang dia sukai. Terus komitmen apa lagi yang ingin Bapak lakukan untuk menghadapi anak-anak yang seperti itu? Komitmen saya akan membuat sebuah modul ajar atau RPP yang berdiferensiasi dengan memasukkan, yaitu membuat gaya belajar lewat TIK tadi, lewat Google Form, dengan bantuan guru BK dalam membuat instrumen pertanyaan. Kemudian nanti kami embed di Google Form untuk nanti kami berikan kepada anak-anak didik kami gitu. Cukup itu Pak. Ya. Ya, bagaimana perasaan Bapak dengan praktek coaching ini? Terima kasih Bu, ini sudah agak lega Bu, karena tadi yang mula-mula kami memiliki permasalahan, yaitu dalam membuat modul ajar berdiferensiasi. Bagaimana caranya dengan sharing tadi itu kami bisa memiliki semacam pemikiran lain. Ternyata dalam membuat modul ajar yang berdiferensiasi tidak sulit ternyata. Kita bisa menggunakan potensi-potensi yang ada di sekitar kita gitu. Sehingga hasilnya nanti bisa sesuai dengan kebutuhan siswa dan maksimal itu. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Pak atas semua waktunya. Kita bisa praktek coaching. Terima kasih Bu, sama-sama. Saya juga sangat senang, terima kasih dibantu untuk memecahkan saya bisa untuk memecahkan masalah kami sendiri di sini. Matur nggih, matur suwun. Kalau saya melihat dari kegiatan coaching yang panjenengan lakukan, itu sudah bagus. Kemudian kompetensi Bu Eli, yang kompetensinya tadi sudah terpenuhi, sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian itu tadi Bu Eli sudah mengirim Pak Asro dengan pertanyaan berbobot, sehingga Pak Asro ini termotivasi untuk mencari solusi atas permasalahannya, kemudian mempunyai solusi alternatif juga, kemudian mempunyai harapan ke depannya seperti apa, kemudian mempunyai komitmen untuk ke depannya juga. Saya rasa itu sudah memenuhi strategi-nya. Seperti itu. Terima kasih Pak. Untuk kedepannya mungkin itu untuk tadi harapan dan solusi biar nyatu gitu ya Pak ya. Bu Eli ya, gitu. Terima kasih. Terima kasih. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Rosi. Waalaikumsalam Pak Asro. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Pada hari ini kita bersama-sama akan praktek tentang proses dengan menggunakan alat Tirta. Di sini saya nanti sebagai supervisornya, Bu Siti
Rosiana sebagai dosnya dan Bu Sri Eli sebagai kuncinya, begitu ya. Sebelumnya saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu Siti Rosiana, begitu. Bagaimana kabarnya Bu Rosi? Alhamdulillah sangat baik. Oke, terima kasih. Pak Sri juga baik ya. Baik. Nanti jangan lupa dalam kegiatan coaching ini kompetensi 3 kompetensi dalam inti dalam coaching itu diperhatikan Ibu ya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence itu. Yang kedua nanti itu mendengarkan aktif dari coachingnya tentang permasalahannya itu. Yang ketiga itu jangan lupa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian juga dalam mengajukan itu didengarkan dengan rasa, gitu ya. Itu. Kemudian nanti setelah selesai kegiatan coaching dengan menggunakan alat cerita, nanti ada beberapa pertanyaan yang harus panjenengan jawab, mulai dari kompetensi yang mana sih yang paling jenengan tonjolkan di sini. Kemudian merefleksikan kegiatan tadi yang nanti akan dilaksanakan, dan juga saya mengamati Bu, saya juga akan mengamati alurnya panjenengan nanti, dan juga nanti ungkapkan harapan setelah observasi ini apa. Begitu Bu ya? Bisa kita mulai? Terima kasih Pak Tom. Semoga. Assalamualaikum Bu Rosi. Hari ini saya rasanya pengen muarah sekali ya dengan siswa-siswa saya. Waalaikumsalam. Sebenarnya ada apa ini Bu yang membuat jenengan itu pengen marah itu ada? Ini loh, beberapa siswa saya sering tidak masuk sekolah. Padahal anaknya ya ada sebenarnya, cuman dia itu di parkiran bangguk gitu. Tidak mau masuk ke sekolah. Dari rumah masuk, tapi kemudian tidak masuk ya, tidak masuk ke kelas. Tapi bangguk di parkiran. Setelah nanti jam 7 bel berbunyi, dia nggak masuk sekolah, tapi langsung jalan-jalan gitu. Oh gitu. Nah itu semua atau hanya beberapa itu Bu? Itu ya beberapa sih Bu, tapi kan setidaknya mengganggu sekali ya. Oh iya. Nah menurut jenengan itu kira-kira yang membuat anak berkelakuan kok bangguk itu gimana itu Bu? Menurut jenengan permasalahannya apa itu? Ini hambatannya ya mungkin dia salah pergaulan satu, jelas ya. Kemudian nggak tahu mungkin dia tidak tahu ada masalah dengan guru tertentu, mungkin sehingga dia menjadi enggan masuk ke kelas dan seterusnya seperti itu. Mungkin atau mungkin dia pengen kebebasan kali Ibu ya. Oh iya. Berarti gini ya, menurut jenengan karena apa? Karena mungkin ada masalah dengan guru, mungkin karena juga ada masalah-masalah di rumah, ada faktor-faktor lain ya yang membuat anak-anak itu jadi enggan masuk ke kelas. Kira-kira Ibu yang bisa Ibu lakukan supaya perilaku itu terkurangi, supaya mereka bisa masuk ke kelas kembali gitu, apa Bu? Setidaknya ya minimal kolaborasi dengan guru BK dan wali kelas. Oh seperti itu. Iya, biar mereka bisa masuk pas pelajaran saya seperti itu. Jadinya kan kita memberi pembelajaran juga enak kalau full komplit anaknya. Kalau kita memberi penilaian juga lebih enak ya. Ada yang ngarang-ngarang juga ya. Oh iya. Dan selain berkolaborasi ya Bu ya dengan guru BK, dengan wali kelas, alternatif lain yang dilakukan apa? Kira-kira mungkin gini ya, saya main ke tempat anaknya ya, atau saya tak cerita sama orang tuanya seperti itu misalnya, Bu, anaknya nggak datang ke sekolah, bagaimana? Sok curhat, sok dekat dengan orang itu. Nah itu bagus itu Bu. Tadi yang pertama dengan berkolaborasi dengan guru BK, kemudian dengan wali kelas itu sangat bagus Bu, karena setidaknya wali kelas, guru BK itu kan lebih tahu ya latar belakang anak. Kemudian yang kedua jenengan juga mendatangi anak tersebut di rumah,
biar kenal dengan orang tuanya, itu solusi yang sangat bagus itu Bu. Dan kemudian dengan yang melakukan 2 alternatif itu tadi, harapannya ke depan apa Bu? Harapannya ya anak-anaknya bisa tertib baik, terus mengikuti pembelajaran saya, tidak hanya saya ke mata pelajaran yang lain seperti itu. Masalahnya tadi kan anaknya seperti ini Bu, dia mungkin di pelajaran tertentu ada karena dia senang, tapi kalau nggak senang Seperti itu. Ya. Jadi tidak semua pembelajaran ya Bu ya, tidak semua pada mata pelajaran. Lalu kemudian ini kira-kira yang bisa membantu ibu tadi kan ya selain guru BK, kemudian wali kelas, kemudian ada kunjungan ke rumah tadi. Selain itu ada lagi tidak yang bisa membantu? Ini kan ya mungkin penerapan itu budaya positif itu ya, atau kesepakatan kelas mungkin bisa membantu salah satunya. Tidaknya setiap saya masuk mengingatkan itu, setiap saya masuk mengingatkan itu, seperti itu. Oh iya, bagus sekali itu Bu. Ya. Nah, kemudian kapan ini dilakukannya Bu? Sehingga anak itu biar cepat ke jalurnya. Nah, kapan ini? Berarti mulai besok pagi loh Bu. Oh, mulai besok ya? Sangat bagus Bu, biar anak-anak itu kembali lagi ke jalurnya, menjadi anak yang baik, kemudian menjadi anak yang tertib sesuai dengan peraturan yang ada ya Bu ya. Berarti di sini saya simpulkan, anak-anak yang tadinya malas masuk kelas padahal sudah masuk sekolah, kemudian jenengan akan berkolaborasi dengan wali kelas, dengan BK agar anak-anak itu kasih pengertian ke anak-anak agar anak-anak itu bisa kembali ke jalurnya. Kemudian yang kedua, jenengan juga berkunjung ke rumah, pendekatan secara personal gitu ya Bu, agar anak itu bisa baik. Yang kemudian ini dilakukan besok pagi ya. Sampai satu lagi Bu, tambahan. Ya. Ya harusnya saya mencari strategi yang baik biar anak-anak senang gitu ya Bu, biar memang juga. Jadi kali itu sangat bagus. Iya, bisa juga itu biar mereka lebih santai ya. Seperti itu. Sekarang gimana ini Bu perasaannya setelah mengungkapkan apa yang jenengan rasakan sebelumnya ini? Lega sekali. Oh lega ya. Dan ya ternyata Bu Eli bisa menemukan solusi sendiri sehingga yang menjadi pikiran selama ini terselesaikan, terpecahkan gitu ya Bu ya. Semoga untuk kedepannya tambah baik. Amin. Seperti itu. Iya, sama-sama Bu Eli. Bantuannya atas waktunya. Saya banyak bercerita. Tidak apa-apa Bu Eli, saya malah senang untuk kedepannya malah bisa sharing-sharing lagi. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eli dan Bu Rosi telah melaksanakan kegiatan coaching dengan menggunakan alat literasi dengan baik. Secara keseluruhan kegiatan coaching ini bagus dan luar biasa. Amin. Terima kasih. Sudah mengenal ternyata, sudah alur tirtanya sudah mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai dengan tanggung jawab komitmen tadi, bahkan besok pagi sudah mau langsung dilaksanakan besok pagi. Ini sudah sesuai dengan alur tirta. Dan tadi kami lihat juga untuk kompetensi intinya mulai kehadiran dari Bu Rosi tadi presensinya sudah bagus, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan dengan rasa juga sudah sesuai dengan apa yang direncanakan seperti itu. Memang ya yang namanya coaching dengan tirta ini berbeda dengan mentoring, consulting atau fasilitating seterusnya. Memang seperti itu. Dan harapannya nanti agar coaching ini tidak hanya sesama teman sejawat, tetapi juga pada siswa, pada muridnya juga kolaborasi dengan siswa juga, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di kegiatan pembelajaran itu dapat terselesaikan dengan baik. Nah sekarang untuk Bu Rosi, kompetensi tadi yang dalam pengembangannya apa ya Bu ya? Yang titik tekannya dalam pengembangannya? Itu tadi saya di pertanyaan berbobot itu Pak. Saya mencoba menggiring puji supaya dengan pertanyaan-pertanyaan supaya pujinya ini
mengeluarkan unek-uneknya, kemudian mencari solusinya sendiri, sehingga apa yang menjadi beban pikirannya ini hilang gitu Pak. Ya. Kemudian harapan setelah kegiatan ini ke depan apa Bu ya? Ya, harapan saya untuk kedepannya kita sebagai pendidik bisa mengerti dengan apa itu bagaimana anak, kemudian bagaimana mencari solusi permasalahan anak itu. Ya. Terima kasih. Demikian kegiatan koji yang kita laksanakan dengan menggunakan alat kita pada kesempatan pagi hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi